Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Saudara-saudara, kita sering menganggap puasa hanya sebagai kewajiban, menahan lapar dan haus saja. Tetapi, pernah tidak kita sempat bertanya, mengapa setelah Ramadan masih ada hati yang gelisah? Mungkin karena kita menjalankan puasa hanya sebagai ritual saja, bahkan sebagai proses penyembuhan jiwa. Padahal puasa sejatinya adalah konseling spiritual dari Tuhan kepada manusia. Sama tentunya juga di dunia konseling. Dalam dunia konseling, manusia membutuhkan juga tempat untuk menenangkan diri, merefleksikan hidup, menemukan makna, dan bahkan menariknya dalam konseling itu, semua proses yang itu sebenarnya sudah ada dalam ibadah puasa. Dalam ibadah puasa, tentunya hampir sama dengan bagaimana kita proses konseling. Namun, langsung kita proses konseling bersama Tuhan. Dalam konseling juga, seseorang diajak untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuknya dunia, melihat dirinya sendiri secara jujur, dan menyadari apa yang terjadi dalam hatinya yang sebenarnya. Karena terkadang manusia itu bertanya kepada hatinya, "Why? Mengapa? Ada apa?" Terkadang tak banyak dan tak sedikit manusia yang tidak menemukan jawabannya sendiri. Nah, puasa juga melakukan hal yang sama. Ketika kita menahan makan, menahan minum, dan hawa nafsu, kita sebenarnya sedang belajar mengendalikan diri, dan yang jauh lebih penting, kita mengendalikan atau mendengarkan suara hati kita. Tak sedikit individu yang tak mampu mendengar suara hatinya sendiri. Terkadang mereka bingung, mereka salah arah, mereka salah tujuan, mereka tidak ada tempat untuk mengadu. Nah, puasa mengajarkan kita bahwasanya manusia bukan hanya makhluk fisik saja, tetapi juga makhluk spiritual. Kita butuh mengadu kepada Tuhan kita, mengadahkan tangan untuk berdoa, untuk mencari jawaban sebenar-benarnya. Nah, banyak orang datang ke ruang konseling dengan membawa kecemasan, kemarahan, bahkan kelelahan hidup. Mereka datang ke ruang konseling itu mencari ketenangan. Dan puasa sebenarnya adalah terapi jiwa yang diberikan gratis oleh Tuhan. Kenapa? Karena saat kita berpuasa, kita belajar sabar. Saat kita lapar, kita belajar empati kepada mereka yang kekurangan. Saat kita menahan emosi, kita belajar kedewasaan spiritual. Nah, tentunya sangat berhubungan jelas antara puasa dan konseling ini. Bagaimana kita melatih kesabaran, bagaimana kita melatih emosi di dalam puasa. Puasa juga mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi melatih hati kita agar jauh lebih bersih. Pikiran kita akan jauh lebih tenang. Semuanya akan terasa lebih ringan dan jiwa kita akan semakin menjadi lebih kuat. Dan di dalam konseling juga seperti itu. Ketika kita datang membawa amarah yang besar, ketika kita datang meminta bantuan kepada konselor, seorang klien membawa sepikul beban, yang mana dia datang dengan tujuan ingin meminta bantuan. Nah, terkadang manusia terluka oleh kehidupan. Ada yang lelah dengan pekerjaan,
ada yang kecewa dengan orang lain, bahkan ada yang kehilangan arah hidup. Sejatinya memang seperti itulah fitrahnya manusia. Kita memiliki banyak cobaan-cobaan hidup yang harus kita lalui, harus dan juga kita selesaikan dengan baik. Disinilah puasa menjadi ruang dialog antara manusia dan Tuhannya. Dalam keheningan puasa, kita belajar memaafkan, belajar menerima, dan belajar memperbaiki diri. Jika puasa hanya membuat kita lapar, maka kita belum memahami makna hidup. Tetapi jika puasa membuat hati kita lebih sabar, lebih lembut, dan lebih peduli kepada orang lain, maka saat itulah puasa telah menjadi konseling spiritual bagi diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, puasa bukan hanya sekedar ibadah kepada Tuhan, tetapi juga perjalanan menemukan kembali diri kita yang sejati. Seperti itulah makna puasa yang memang benar-benar luar biasa. Dalam konseling spiritual juga sangat bermakna dalam hidup seseorang. Semoga dari yang saya sampaikan tadi bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirnya kita menyadari bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus saja. Puasa sejatinya adalah perjalanan pulang. Pulang kepada hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih bersih, hati yang ikhlas memaafkan, dan hati yang rela untuk berbagi, dan hubungan yang tentunya lebih dekat dengan Tuhannya. Jika hari ini puasa membuat kita lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih peduli terhadap sesama, maka sesungguhnya kita telah menjalani konseling spiritual terbaik dalam hidup kita. Karena puasa mengajarkan kita bahwa manusia yang kuat bukanlah yang selalu menang, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Maka mari kita jalani puasa bukan hanya sebagai kewajiban saja, tetapi sebagai proses memperbaiki hati, menenangkan pikiran, dan menyembuhkan jiwa. Mungkin hari ini kita datang dengan hati yang lelah, dengan pikiran yang penuh beban. Tetapi melalui puasa, Tuhan mengajarkan kita satu hal, bahwa di balik setiap kesabaran ada ketenangan. Di balik setiap pengendalian diri ada kekuatan jiwa. Karena pada akhirnya puasa bukan hanya ibadah kepada Tuhan, tetapi juga konseling spiritual yang menuntun manusia menemukan kembali dirinya sendiri. Jadi ketika kita berpuasa, sebenarnya kita sedang belajar menjadi manusia yang lebih sadar, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Tuhannya. Itulah makna puasa sebagai konseling spiritual bagi kehidupan kita. Baik, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya bermanfaat dan lebih kuat. Dan semoga kita dipertemukan lagi Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.